Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 200902502006 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengembangkan pembelajaran e-learning. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian e-learning, yang kedua komponen e-learning, yang ketiga manfaat e-learning, yang keempat strategi penggunaan e-learning, dan yang kelima e-learning dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Menurut DAHIPA 2012, pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Waller and Wilson 2021. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain online learning, internet enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya eksternal hard disk, flash disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Di samping 3 persyaratan tersebut, di atas masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya, seperti adanya yang pertama, lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan e-learning. Yang kedua, sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Yang ketiga, rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui oleh setiap peserta belajar. Yang keempat, sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar. Dan yang kelima, mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Yang kedua adalah komponen e-learning. Komponen yang membentuk e-learning menurut Romi Satriwahono 2008 adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, dan konten e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer (PC), yaitu komputer yang memiliki secara pribadi, jaringan komputer, yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, route, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang artinya sebagai komputer terkomputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia, yaitu alat-alat media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, gambar, grafis, foto, video, dan audio, dan animasi secara terintegrasi, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berbeda dengan lokasi yang lain secara geografis apabila kita memberikan layanan, yakni pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika kita sedang mengajar dengan murid sedang belajar melalui telekonferensi. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering kita sebut dengan Learning Management System atau LMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program, pelatihan, ruang kelas, dan peristiwa online. Program e-learning dan konten pelatihan, misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar, seperti bagaimana manajemen kelas,
pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online, yang semuanya terakses dengan internet. Konten e-learning merupakan konten yang bahan ajar yang ada pada e-learning sistem LMS. Konten dan bahan ajar ini biasa dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikan atau text-based content, yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di Wikipedia. Biasa disimpan dalam Learning Management System LMS sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Sedangkan pelaku utama yang ada dalam pelaksanaan e-learning dapat dimaksudkan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar dalam kurun dosen yang memberikan siswa peserta didik yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dan proses mengajar. Yang ketiga, manfaat e-learning. E-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Beberapa manfaat dari e-learning diantaranya menurut Rohman 2016. Yang pertama, dengan adanya e-learning maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Yang ketiga, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian, maka peserta didik dapat lebih memanfaatkan suasana terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, dengan e-learning proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan. Para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Manfaat e-learning bagi dunia pendidikan secara umum yaitu yang pertama, fleksibilitas tempat dan waktu. Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu, maka di e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat. Artinya, pembelajaran diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan dimulai dan kapan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang dipelajari terlebih dahulu. Jika ia mengalami kesulitan, ia akan mengulang-ulang sampai ia merasa mampu memahami pembelajaran. Juga bisa menghubungi instruktur narasumber melalui email atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Banyak orang yang merasa cara belajar independen seperti ini lebih efektif daripada cara belajar lainnya yang memaksanya untuk belajar dengan urutan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, biaya yang banyak yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan e-learning. Secara finansial, biaya yang bisa dihemat antara lain biaya transportasi dari cara pembelajaran dengan e-learning. Secara finansial, biaya yang bisa dihemat antara lain biaya transportasi ke tempat belajar dan akomodasi selama belajar, biaya administrasi, pengolahan, penyedia sarana dan fasilitas fisik untuk belajar. Yang keempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran. E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Apabila siswa belum mengerti dan memahami modul tertentu, maka ia akan mengulanginya lagi sampai dia paham. Yang kelima, standarisasi pengajaran. Pelajaran e-learning selalu memiliki kualitas sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pengajar. Yang keenam, efektivitas pengajaran.
Penyampaian pelajaran e-learning dapat berupa simulasi dan kasus-kasus menggunakan bentuk permainan dan penerka teknologi animal canggih. Yang ketujuh, kecepatan distribusi e-learning dapat dengan cepat menjangkau ke seluruh penjuru. Tim desain hanya perlu mempersiapkan bahan pelajaran secepatnya dan menginstal hasil di server pusat e-learning. Yang kedelapan, ketersediaan on demand. E-learning dapat diakses sewaktu-waktu. Yang kesembilan, otomatis proses administrasi. E-learning menggunakan suatu e-learning management system (LMS) yang berfungsi sebagai platform pelajar. E-learning LMS berfungsi pula menyimpan data-data pelajar yang proses yang berlangsung. Dengan demikian, penerapan e-learning di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama, adanya peningkatan interaksi mahasiswa dengan sesama dan dosen. Yang kedua, tersedianya sumber-sumber pelajaran yang tidak terbatas. Yang ketiga, e-learning yang dapat dikembangkan secara benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas lulusan dan kualitas perguruan tinggi. Yang keempat, terbentuknya komunikasi pembelajaran yang saling berinteraksi, saling memberikan dan menerima serta tidak terbatas dalam satu lokasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dosen karena dimungkinkan menggali informasi secara lebih luas dan bahkan tidak terbatas. Yang keempat adalah strategi penggunaan e-learning. Strategi penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari peserta didik atas materi yang diajarkan, peningkatan partisipasi aktif dari peserta didik, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik, meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, memperluas daya jangkau proses belajar mengajar dengan menggunakan internet tidak terbatas pada ruang dan waktu. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, dalam pengembangan suatu aplikasi e-learning perlu diperhatikan bahwa materi yang ditampilkan harus menunjang penyampaian informasi yang benar, tidak hanya mengutamakan sisi keindahan saja. Memperhatikan dengan seksama teknik belajar mengajar yang digunakan, memperhatikan teknik evaluasi kemajuan peserta didik dan menyimpan data kemajuan peserta didik. Materi dari proses pembelajaran dapat diambil dari sumber-sumber yang valid dan dengan teknologi e-learning, materi bahkan dapat diproduksi berdasarkan sumber dari tenaga-tenaga ahli ekspres. Misalnya, tampilan video digital yang menampilkan seorang ahli pemasaran menunjukkan bagaimana caranya melakukan penataan produk dalam suatu retail. Dengan animasi 3 dimensi dapat ditunjukkan bagaimana langkah-langkah penyusunan dengan benar dalam penerapannya. Strategi penyusunan produk untuk berbagai macam jenis produk yang berbeda dalam penerapan teknologi seperti penggunaan e-learning. Perlu diformulasikan strategi yang jelas sebagai acuan. Penyusunan strategi e-learning seperti disampaikan MP 2005 berguna untuk yang pertama memperjelas tujuan pelatihan atau pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengetahui sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat semua pihak yang terlibat untuk tetap mengacu pada tujuan yang sama. Yang keempat, mengetahui pengukuran keberhasilan strategi e-learning. Melibatkan 4 tahap, yaitu analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima adalah e-learning dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara online dapat diselenggarakan dalam berbagai cara. Sebagai berikut, yang pertama adalah proses pembelajaran secara konvensional, lebih banyak face-to-face meeting dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif,
komputer melalui internet atau menggunakan grafik interaktif komputer. Yang kedua, dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face-to-face meeting untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face-to-face meeting, model pembelajaran yang dikembangkan melalui e-learning. Menekankan pada resource-based learning yang juga dikenal dengan learning coordinated learning. Dengan model ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari tempatnya masing-masing melalui personal komputer di rumah masing-masing atau di kantor. Keuntungan model pembelajaran e-learning seperti ini adalah tingkat kemandirian peserta didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknik komunikasi mereka yang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dengan model ini, komunikasi antar peserta didik dan staf pengajar berlangsung secara bersamaan atau sendiri-sendiri melakukan dukungan jaringan komputer. Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar dalam konteks pembelajarannya. Setidaknya ada 4 komponen penting dalam membangun budaya belajar. Dengan menggunakan model e-learning di sekolah, keempat komponen itu ialah: yang pertama adalah peserta didik dituntut untuk secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar mampu mengarahkan motivasi, mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Yang keempat, adanya administrator yang kreatif serta menyiapkan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Dalam aplikasi e-learning bukan hanya seperti peserta didik yang dituntut untuk menguasai keahlian tertentu, namun seorang pendidik juga memiliki beberapa kompetensi yang harus ia miliki agar program e-learning yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Itulah hasil video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.